Tujuan diberlakukannya program jaminan kesehatan nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kehadiran BPJS menjadi angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu diperlukan panduan praktis yang diharapkan dapat membantu pemahaman tentang hak dan kewajiban stakeholder terkait, baik itu dokter, peserta BPJS Kesehatan, maupun pihak-pihak yang memerlukan informasi tentang jaminan kesehatan nasional. Assalamualaikum teman-teman, yuk berbagi informasi dan edukasi di sini. Saat ini saya akan membahas tentang panduan dasar pelayanan kebidanan dan neonatal. Pelayanan kebidanan dan neonatal merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, pasca persalinan, penanganan pendarahan pasca keguguran, dan pelayanan KB pasca salin serta komplikasi yang terkait dengan kehamilan, dengan persalinan dan nifas. Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan. Cakupan pelayanan. Pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care memberikan informasi dan saran pada ibu hamil mengenai tempat kelahiran, tanda-tanda bahaya, dan gejala yang memerlukan bantuan segera. Tindakan USG adalah suatu prosedur medis yang penting untuk memantau perkembangan janin dalam kandungan. Tujuan antenatal care adalah untuk menjaga agar ibu hamil dapat melalui masa kehamilan, persalinan, nifas dengan baik dan selamat. BPJS Kesehatan menanggung biaya pemeriksaan kehamilan antenatal care, yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Cakupan pelayanan selanjutnya adalah persalinan. Layanan paling penting yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Persalinan bisa dilakukan di fase pertama, puskesmas, atau klinik. Jika ada kelainan pada kehamilan dan cenderung beresiko tinggi, maka Anda akan langsung dirujuk ke rumah sakit. Kelainan tersebut dapat berupa posisi bayi sungsang, ari-ari atau plasenta menutupi jalan lahir, plasenta previa, atau berat badan lebih dari 4,5 kg. BPJS akan menjamin semua biaya persalinan tersebut, baik itu persalinan normal maupun persalinan secara sesar. Cakupan pelayanan selanjutnya adalah pemeriksaan bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir biasanya langsung dilakukan di hari pertama bayi dilahirkan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tanda vital, detak jantung, suhu tubuh, pernapasan, panjang dan berat badan, serta organ tubuh bayi. Cakupan pelayanan selanjutnya yaitu pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care. Pemeriksaan bayi baru lahir dan ibu pasca persalinan sangat penting untuk memastikan kesehatan dan keselamatan bayi dan ibu, terutama pada nifas awal selama 7 hari pertama saat melahirkan. Biaya pelayanan kebidanan dan neonatal. Pelayanan ANC dan PNC oleh bidan di dalam gedung atau menggunakan sarana fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka pembayarannya sudah termasuk dalam kapitasi. Pelayanan ANC dan PNC oleh bidang jejaring di luar gedung atau tidak menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka pembayarannya ditagihkan per tindakan atau bisa disebut dengan fee for service dan penagihannya melalui vaskes tingkat pertamanya. Maksimal kunjungan ANC dan PNC yang bisa ditagihkan secara fee for service adalah masing-masing sebanyak 4 kali. Dan kunjungan lebih dari 4 kali tidak bisa ditagihkan kepada BPJS Kesehatan secara fee for service, tetapi termasuk dalam biaya kapitasi. Pemeriksaan ANC dan PNC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut pada kondisi kehamilan normal, ANC harus dilakukan di vaskes tingkat pertama. ANC di tingkat lanjut hanya dapat dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan rujukan dari vaskes tingkat pertama. Pemeriksaan ANC dan PNC dilakukan di tempat yang sama kecuali dalam keadaan darurat. Penagihan klaim kebidanan dan neonatal dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Pasien tidak boleh ditarik biaya dan tidak ada klaim perorangan dari peserta ke BPJS Kesehatan. Pelayanan persalinan dan kebidanan lainnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Persalinan normal diutamakan dilakukan di fasilitas tingkat pertama.
Penjaminan persalinan normal di Vaskes rujukan tingkat lanjut hanya dapat dilakukan dalam kondisi gawat darurat. Nah, di sini yang dimaksud dengan kondisi gawat darurat tadi adalah pendarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin, kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya. Biaya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kebidanan dan persalinan sesuai dengan tarif Inasi Bijis yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kasus persalinan normal perpaginam dengan berat badan lahir bayi normal atau sehat, untuk pelayanan perawatan bayinya sudah termasuk ke dalam paket persalinan ibu sehingga tidak perlu membuat jaminan SEP. Pada kasus persalinan perpaginam normal atau dengan penyulit, ataupun persalinan operasi pembedahan sesar, bayi dengan berat badan lahir rendah atau bisa disebut dengan BBLR, maka untuk perawatan bayinya dibuatkan SEP tersendiri. Nah, di sini kita juga sajikan daftar istilah. Fee for service adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan di mana biaya pelayanan kesehatan dibayar per tindakan atau per item. Sistem pembayaran kapitasi adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan di mana biaya pelayanan kesehatan dibayar per kurun waktu tertentu berdasarkan jumlah orang yang terdaftar di fasilitas kesehatan itu. Inasi Bijis adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan di mana besaran tarif paket pelayanan didasarkan kepada pengelompokan diagnosis. Nah, di sini surat eligibilitas peserta atau bisa disebut dengan SEP adalah bukti keabsahan peserta yang diterbitkan di fasilitas kesehatan yang menyatakan bahwa seseorang adalah benar peserta BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut. Terima kasih. Kelahiran sang buah hati tentu menjadi momen yang paling ditunggu oleh setiap pasangan suami istri. Kehadiran seorang bayi merupakan anugerah Tuhan paling indah. Senyummu adalah bahagiaku. Wassalamualaikum.